Pemirsa, terkait dengan insentif kendaraan listrik, benarkah jika pemberiannya kurang tepat sasaran? Coba kita simak datanya bersama untuk Anda. Pemirsa, yang pertama kita tampilkan bersama untuk informasinya, pemirsa. Kita lihat pertama untuk datanya. Ada terkait dengan per 2022 lalu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan sepakat menggelontorkan insentif atau subsidi penjualan kendaraan listrik dalam misi peningkatan penetrasi penggunaan kendaraan ramah lingkungan di tanah air. Dan berlaku untuk Maret tahun ini, pemerintah mengeluarkan anggaran hingga 3,48 triliun rupiah, kemudian diproyeksinya dinaikkan hingga 5,764 triliun, sehingga total menjadi 9,244 triliun untuk subsidi tahun 2024. Tapi kita lihat bersama pemirsa, dari total 3,48 triliun rupiah insentif tahun ini, sebagian besar mengalir ke subsidi kendaraan listrik roda 4 yang nilainya mencapai 1,6 triliun. Sementara kita coba simak bersama grafiknya, Anda bisa menyaksikan pemirsa, untuk motor listrik di angka 1,4 triliun. Namun sayangnya kendaraan bus massal listrik malah baru mendapat total subsidi 48 miliar rupiah. Dan untuk nilai subsidi tahun 2024 yang besarnya hingga 9,244 triliun masih agresif menyasar kendaraan roda 4 dengan nilai subsidi 4,9 triliun. Untuk bus listrik, pemirsa, hanya naik 94 miliar dari tahun 2023 menjadi 144 miliar rupiah. Tapi kita coba akan lihat bersama pemirsa untuk rinciannya. Bagi Anda yang berminat membeli kendaraan listrik, Anda akan mendapat potongan harga dengan sejumlah ketentuan. Misalnya, untuk mobil listrik, pemerintah akan memberikan subsidi hingga 80 juta rupiah. Jadi contohnya, jika mobil listrik pabrikan Korea terbaru harganya 748 juta rupiah, setelah subsidi dikurangi, harga akhirnya menjadi 668 juta rupiah. Masih tetap mahal, pemirsa. Tapi untuk mobil listrik, subsidinya hanya setengah dari mobil dengan tenaga full listrik. Sementara untuk mobil listrik ataupun motor listrik serevisi, nilai subsidinya 7 juta rupiah per unit dan 5 juta rupiah untuk motor konversi. Bagaimana untuk realisasi penjualan pemirsa? Subsidi pemerintah terhadap kendaraan listrik masih sepi peminat ternyata. Kepala Staf Presidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik terang-terangan menyatakan bahwa untuk realisasi penjualan kendaraan listrik, khususnya motor, belum mencapai target. Disebutkan bahwa per Maret 2023 baru 108 unit yang masuk sistem pre-order. Padahal target tahun ini di angka 200.000 unit. Itu pun baru motor. Jadi jika mobil listrik hingga kini datanya belum tersedia. Tapi kemudian meski sudah disubsidi, pertanyaan besarnya peminatnya kok masih sepi. Menurut jawaban dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, mengatakan bahwa belum maksimalnya sosialisasi dari pemerintah ke produsen dan konsumen lantaran peraturannya baru dibuat, termasuk sosialisasi aplikasi Sisapira. Aplikasi yang dapat digunakan oleh calon konsumen untuk mengajukan diri sebagai penerima subsidi. Dan yang terakhir, fenomena wait and see. Masih menunggu, produsen masih ancang-ancang juga pemirsa. Skema distribusi motor bersubsidi dan konsumen yang masih menanti meratanya stasiun pengisian daya di sejumlah daerah. Untuk itu pemerintah akan mengevaluasi program subsidi ini. Kemudian sejumlah sentimen juga menjadi perhatian masyarakat melalui rilis dari Indef 22 Mei lalu. Pemirsa, Anda menyaksikan bersama untuk datanya di sini juga yang kami kutip. Dan melalui rilis Indef 22 Mei lalu, pemirsa menyatakan bahwa memang di sini ada ketakutan konflik of interest juga antara pemerintah dengan sisi usaha pada diri masyarakat juga. Sepakat atau tidak kendaraan listrik bersubsidi? Setuju 14,2%, tidak setuju 85,8%. Selanjutnya yang menjadi perhatian dari masyarakat juga, kita simak untuk selanjutnya pemirsa. Untuk grafisnya, yang juga muncul di masyarakat adalah jangan-jangan subsidi ini bukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pengalihan insentif untuk transportasi massal berbasis listrik pun juga yang setuju 67,17%, sementara tidak setuju ada 33%. Kemudian juga mengutip dari beberapa data yang kami hasilkan juga sebelumnya pemirsa, harga mobil yang dinilai masih relatif mahal meskipun sudah disubsidi. Itu pun juga yang menjadi pertimbangan. Nah, lalu apakah pemerintah juga akan melakukan refocusing subsidi dari kendaraan listrik pribadi ke kendaraan massal? Kalau kita lihat bersama untuk surveinya, pemirsa, masyarakat juga lebih setuju kalau anggaran subsidi dialihkan ke transportasi publik. Infrastruktur pendukung kendaraan yang belum tersedia di setiap wilayah juga menjadi persoalan.
Dan yang terakhir, sosialisasi menyeluruh mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui misi kendaraan listrik belum tercapai ke setiap lapisan masyarakat. Itu yang menjadi PR bersama terkait dengan sentimen warganet terhadap subsidi kendaraan listrik. Anda menyaksikan bersama mengenai data yang sudah kami himpun dari Indef melalui rilisnya pada tanggal 22 Mei 2023 yang lalu. Jadi pertanyaan besarnya pemirsa, apakah subsidi sudah sesuai sasaran atau belum? Itu yang bersama yang masih menjadi perhatian bersama.